Dalam keseharian, kita tentu dihadapkan pada banyak pilihan. Kita akan mendapati hal yang dapat memberikan energi atau mengambil energi kita. Hal yang dapat menambah semangat atau malah mematahkannya. Tak sedikit, pilihan yang sudah kita tentukan justru menjadi masalah yang menyebabkan suasana hati menjadi tidak karuan. Hal ini tentu menyebalkan, karena dalam kondisi yang tidak kondusif, rencana-rencana yang sudah kita buat bisa kacau begitu saja. Tugas kuliah tidak selesai. Pekerjaan kantor semakin menumpuk. Belum lagi ketika pulang, kondisi rumah berantakan. Kalau sudah begini, apa yang akan terjadi? Kesal dan timbul penyesalan dalam benak. Apa yang sudah kulakukan hari ini? Kenapa tadi saya seperti itu? Andai saja saya tidak melakukan hal A, pasti pekerjaan sudah selesai. Saya pun sudah bisa beristirahat sekarang. Di video ini, kita akan mencari tahu hal apa saja yang tanpa disadari dapat menghabiskan energi dan merusak hari kita. Hal yang semestinya tidak menjadi pemicu pertengkaran, bisa saja menjadi penyulut emosi. Kemarin ada teman kos meminjam charger handphone dan tidak dikembalikan ke tempatnya. Ketika pulang ke kos, aku akan menggunakan charger itu. Namun, aku tidak menemukan keberadaannya. Tentu aku ingin marah karena kejadian ini kerap terjadi. Sudah ada kalimat dalam benakku. "Woi, charger di mana sih? Kalau minjem tuh dibalikin dong. Apa sih susahnya naruh barang ke tempat asalnya? Udah dibilangin berulang kali loh, bikin repot." Namun, kali ini aku berusaha menahan emosi. Aku lebih memilih untuk berbicara baik-baik. Karena aku pikir-pikir ini bisa selesai lebih cepat tanpa harus marah-marah. Karena jika terbawa emosi, itu akan menyebabkan sedikit cekcok. Seperti yang sudah-sudah, temanku pasti juga akan berkelit dan mengeluarkan alasan-alasan untuk pembelaan diri. Jika hal seperti ini terjadi, alangkah baiknya kita tidak membesarkan hal kecil menjadi masalah yang berlanjut. Tetapi, kita mencari cara penyelesaian yang efektif dan efisien. Itu akan menghemat energi dan waktu kita, tentunya agar tidak terbuang begitu saja. Menjalani hari sebagai sobat sambat, karena banyak jadwal, banyak pekerjaan, sebenarnya bukan ide yang baik. Meskipun terkadang, kita merasa mengeluh bisa sedikit membuang beban. Tetapi, jika kita terus menuruti nafsu untuk mengeluh, itu akan menjadi kebiasaan yang akan berdampak kurang baik. Melakukan sesuatu pekerjaan akan lebih banyak menguras energi jika dilakukan sambil mengeluh. Akibatnya, mudah lelah, kita juga menjadi tidak fokus. Kemungkinan yang terjadi, pekerjaan tidak selesai dan semakin menumpuk untuk esok hari. Atau pekerjaan selesai, tetapi dengan hasil yang tidak memuaskan. Siklus seperti ini bisa saja terulang lagi. Ini akan menyebabkan pikiran kacau karena kita terus memikirkan apa yang seharusnya sudah kita selesaikan, tetapi kita tidak menyelesaikan apapun dengan baik. Kita sering mengalaminya, namun kita tidak menyadari bahwa energi kita terkuras habis untuk meladeni hal ini. Untuk menghindarinya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat daftar pekerjaan yang akan dilakukan dan menyelesaikannya satu persatu dengan fokus, tanpa harus memikirkan hal lain terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman teralih perhatiannya dari satu pekerjaan ke hal lain? Padahal, pekerjaan harus segera diselesaikan dan jadwal terasa begitu padat. Misalnya, saat mengetik laporan, notifikasi grup WhatsApp muncul. Kita tergoda untuk membukanya. Chat dari grup yang sebenarnya bisa saja kita kesampingkan terlebih dahulu. Ada grup kantor yang pembahasannya bukan tentang pekerjaan, tetapi tentang perilaku rekan kerja. Grup kuliah yang isinya berlomba-lomba untuk menjadi si paling tahu, si paling lucu, atau mungkin ya hanya ingin dianggap si paling aktif bersuara. Atau grup keluarga besar yang sering berkomentar tentang gosip selebriti dan termakan berita-berita hoax. Juga grup-grup ultimate lain yang isinya hanya pembahasan ngalor ngidul tanpa tahu arah.
Belum lagi, kita tergoda membuka sosmed dan platform berbagi video. Scroll sebentar satu video lagi deh. Kalimat itu sering terucap dan tanpa kita sadari sangat menghabiskan waktu. Pada akhirnya, yang terjadi lagi-lagi adalah penyesalan. Kenapa bisa aku menghabiskan waktu hanya dengan kegiatan-kegiatan yang justru tidak bermanfaat? Harusnya, aku bisa menyelesaikan beberapa tugas, pekerjaan kantor, juga pekerjaan rumah. Jika tadi aku tidak scroll Instagram sampai lupa waktu, atau ikut nimbrung di obrolan grup yang pembahasannya pun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Apa aku hapus sosmedku untuk sementara waktu saja ya? Atau keluar dari beberapa grup WhatsApp untuk sementara waktu? Bagiku, keluar dari grup yang isinya tidak bisa dimengerti secara tiba-tiba kadang menjadi masalah baru. Karena aku harus siap untuk menjelaskan jika ada saudara atau rekan yang menanyakan alasanku keluar. Bukan masalah besar sebenarnya, tetapi lebih baik kuhindari untuk menghemat energi dan waktu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjauhkan handphone dari meja. Ini cukup membantu agar tetap fokus menyelesaikan pekerjaan. Toh, nanti jika pekerjaan kita cepat selesai, kita juga punya waktu lebih untuk beristirahat, mengisi ulang energi, atau justru meladeni obrolan grup teman-teman tadi. Dari cerita-cerita tadi, mari coba kita tanamkan beberapa hal dalam pikiran. Cari jalan yang efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah. Fokus pada satu hal terlebih dahulu agar hasilnya maksimal dan bisa menyelesaikan hal lain tanpa terbebani perasaan yang mengganggu. Buat hidup ini sederhana. Buat perubahan kecil dari dalam diri kita, lakukan hal-hal yang menjadikan kita lebih baik, dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Tidak masalah untuk meninggalkan lingkungan yang tidak sehat. Tidak masalah juga jika harus meninggalkan hal-hal yang hanya memberi dampak negatif, karena itu hanya menghambat kemajuan kita. Karena yang kita cari adalah ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.